Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali saya ucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ketemu di tahun ini. Happy New Year ya, saya baru ketemu ini di tahun 2021, setahun sudah kita tidak bertemu Pak. Saya berdoa dan percaya Bapak tetap sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Demikian juga seperti kita yang ada di tempat ini, dalam lindungan dan anugerah Tuhan kita senantiasa sehat, kuat, dan bahagia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang menjadi tema atau tuntunan Tuhan bagi Gereja Betel Indonesia Rock International Ministry di tahun 2021. Dan kalau 2 minggu kemarin atau 2 kali ibadah ya, di tanggal 1 dan tanggal 3 kita sudah belajar bagaimana merencanakan atau mengharapkan sesuatu di tahun 2021 ini sesuai dengan tema atau tuntunan Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama tuntunan itu yang didapat oleh Gembala Senior kita. Jadi ini khotbah dari beliau, tentu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga ada beberapa ayat yang tidak saya sertakan. Tapi saya mau memastikan bahwa yang dibuka ini adalah yang ingin saya sampaikan. Judulnya khotbah 10 Januari, betul? Multimedia, betul ya? Oke, karena dua-duanya sama, yang tidak saya modifikasi itu seperti ini juga awalnya, tapi itu full dari Gembala Senior kita, Pendeta Timotius Arifin. Jadi yang saya modifikasi dan sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan di 2 kali ibadah sebelumnya. Jadi ini saya lihat saudaraku, bagaimana saya sebelumnya belum tahu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Arifin kepada kita, dan ternyata pas ya, ternyata memang Tuhan yang sama yang berbicara kepada kami, sehingga saya melanjutkannya akan lebih enak ini ya. Jadi beliau memberikan judul God's Plan for the New Decade, atau rencana Tuhan bagi dekade yang baru ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tahun 2021 adalah tahun the year of reproduction, atau tahun berproduksi kembali, atau reproduksi, tahun reproduksi atau tahun menghasilkan kembali ya. Kurang lebih seperti itu ya, tahun menghasilkan kembali ya, karena apapun yang kita lalui di tahun 2020 yang sepertinya tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan, atau seperti lagu yang dinyanyikan tadi, kambing domba terhalau sudah, pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, panen jagung tidak maksimal, dan apapun itu ya. Tapi saya berdoa panen jahe luar biasa. Nah, rencana Tuhan ya, kita sudah bicara kemarin, dan panen jagung tahun ini menghasilkan kembali luar biasa. Saya bilang sama Yosef, udahlah kalau enggak jangan tanam jagung lagi, tanam jahe aja. Haleluya. Nah, di Alkitab memang enggak ada walaupun pohon jahe tidak berbuah dan pohon jagung tidak berbuah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun yang terjadi di tahun 2020, doa kita, harapan kita, ini menjadi tahun yang kita boleh menghasilkan kembali. Tidak ada yang menyangka ada pandemi di 2020 ya. Kita bahkan dalam tanda kutip masih menganggap Fiona ketika kota Wuhan di China mengalami pandemi ini pertama kali, dan ada banyak guyon-guyonan dibuat orang sesuatu, sampai akhirnya kita pun ada di dalam ketakutan itu, kita pun ada di dalam masalah itu, dan sampai sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini yang didapat oleh pemimpin rohani kita, bahwa ini menjadi tahun yang kita berproduksi kembali. Mungkin ada usaha saudara yang tutup ya, ada pekerjaan saudara yang mandek, saudaraku, karir yang harus berhenti dan lain sebagainya. Tapi biarlah tuntunan Tuhan ini boleh terjadi, kita menghasilkan kembali, berproduksi kembali, the year of reproduction. Nah, oleh karena itu saudaraku, kemarin kita belajar bahwa apapun yang kita rencanakan di tahun 2021 ini saudaraku ya, saya akan berikan singkat saja ya, bahwa kita harus memang merencanakan
apa yang akan kita lakukan, apa yang kita harapkan. Bukan hanya resolusi, pengharapan, tapi kita rencanakan. Karena kalau kita gagal berencana, itu artinya kita sedang merencanakan untuk gagal. Nah, tapi apa yang kita rencanakan itu adalah, sekali lagi, yang pertama, semua rencana kita itu haruslah selaras atau sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati, ya, dan rencanakan segala sesuatu di dalam rencana Tuhan. Dan yang ketiga adalah, waktu kita sudah merencanakan ini, maka kita harus melakukan atau mengerjakan segala sesuatu dengan, masih ingat, sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga, saudaraku. Dan yang keempat, kerjakan segala sesuatu, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, sekali lagi, rencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati di dalam rencana Tuhan. Dan apa itu rencana Tuhan bagi kita yang didapat oleh para pemimpin kita? Ini, saudaraku, yang tiga hal yang akan saya bagikan, ya. Saudara, yang pertama, dan ini sudah disampaikan di dalam Suara Gembala minggu lalu, ya, dalam kitab Amos pasal 9 ayat yang ke-11 dan 12. Yang pertama dikatakan seperti ini, ya, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Nah, saudaraku, apa yang didapat oleh para pemimpin kita, kepala senior kita, yang pertama, rencana Tuhan bagi kita di tahun ini adalah pemulihan pondok Daud, ya. Dan minggu lalu dalam Suara Gembala, kepala senior kita dengan jelas mengatakan bahwa pondok Daud bukan hanya berbicara tentang pujian dan penyembahan, ya, tentu itu awalnya karena berbicara Daud seorang pemuji dan penyembah, tetapi minggu lalu dalam Suara Gembala dijelaskan oleh kepala senior kita lebih lagi adalah utuh menyeluruh, bukan hanya berbicara tentang musik dan pujian, tapi pemulihan pondok Daud berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Karena selalu kita tahu Daud itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berfirman, Daud adalah seorang yang berkenan, yang kujumpa, yang berkenan di hatiku, ya. Kalau bahasa Inggrisnya disebut after my own heart, itu berkenan di hatiku atau ada di hatiku. Ya, dia pribadi, dia orang yang ada dekat di hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu memang kalau kita berbicara dekat dengan Tuhan, nggak akan bisa dipisahkan dengan pujian dan penyembahan, ya. Tetapi bukan hanya berbicara tentang musik sekali lagi dan juga suara kita, tapi bagaimana kita dekat di hati Tuhan. Saudara, saya tidak tahu Daud suaranya bagus apa tidak, tapi dia adalah orang yang suka memuji Tuhan. Dia orang yang suka bermazmur. Bahkan ketidakmengertiannya akan sesuatu yang terjadi, dia sampaikan dengan mazmur kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mungkin tidak menemukan alasan, sampai akhirnya dia dalam tanda kutip salah langkah sesuatu. Ya, dia waktu pergi ke tanah orang Filistin untuk mencoba mencari pertolongan, tapi orang-orang Filistin mengatakan, oh ini orangnya Saul ini, dia datang ke sini nanti, habis itu dia yang akan memata-matai kita. Dan sampai akhirnya dia menjadi pura-pura gila, seratu dia utarakan semua di hadapan Tuhan bagaimana perasaan hatinya. Bahkan ketika dia mengalami bagaimana kedua orang tuanya seratu tidak mengasihi dia seperti yang dia harapkan, dia tidak kecewa, dia utarakan semuanya di dalam mazmur. Dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku tidak mengindahkan aku, namun Engkau Tuhan selalu menyambut aku. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang Tuhan ingin pulihkan bagi kita adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendapatkan ini, saya dengan istri, saudara boleh tanya ke dia, kami udah ya berdiskusi, saya sering sharingnya apa yang ada dalam pikiran saya. Tentu orang pertama yang sering saya sampaikan adalah istri saya. Saudaraku, saya berkata, terutama di akhir-akhir tahun kemarin, saya ingin
ya secara musik dan pujian. Makanya kemarin saya katakan kepada saudara di tahun baru di tanggal 1, salah satu rencana dalam pelayanan kita ya, saya katakan saya pengen sekali kembali memperbaiki dalam tanda kutip ya, membuat semakin maksimal pelayanan musik dan pujian kita. Saudara, entah kenapa ya, saya merenung dan saya berpikir gini, ada banyak gereja saudara yang diberkati Tuhan luar biasa, bahkan ya GBI itu termasuk gereja yang diberkati Tuhan luar biasa itu karena pujian dan penyembahannya ya. Tetapi sekali lagi yang terutama saudara ingat hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya. Tapi banyak memang orang yang diberkati yang datang ke GBI itu menerima berkat akibat ya, berkat akibat dalam arti karena pemimpinnya mau dekat dengan Tuhan. Tapi kerinduan saya adalah saudara diberkati bukan berkat akibat, tapi berkat yang memang saudara memang dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya tidak pengen kita diberkati sebagai umat Tuhan itu adalah dalam tanda kutip kayak berkat orang tua. Karena orang tuanya kaya, maka anaknya otomatis menikmati berkat itu. Tapi kerinduan Tuhan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara diberkati karena memang saudara kaya. Saudara mengalami pemulihan bukan hanya karena orang tua rohani, tapi karena Tuhan itu memang dekat dengan saudara. Ya bukan hanya karena suasana, tapi karena saudara terkoneksi dengan Tuhan. Dan memang itu yang saya katakan tadi, suasana kita akan berusaha membuatnya lebih baik, tapi yang pertama adalah terkoneksi dengan Tuhan. Saudaraku, saya share dengan istri berkata gini, kalau pengkhotbah hebat itu kayaknya gampang mengundang, tapi untuk membangun suasana itu kita yang harus memperbaiki. Ya, itu kita yang harus untuk membuat koneksi dengan Tuhan, itu kita yang harus. Kalau saudara mau mendengar khotbah yang hebat di YouTube banyak, tapi untuk menciptakan suasana itu saudara yang harus terkoneksi dengan Tuhan. Ya, bahkan kerinduan saya sekali lagi suasana yang benar-benar memiliki hubungan pribadi, bukan hanya suasana kita tinggal misalnya di rumah megah karena orang tua kita yang punya, tapi saudara tinggal di rumah megah karena saudara yang berhasil, saudara diberkati. Demikian kerinduan Tuhan ya, yang berbicara tentang pemulihan Pondok Daud ini. Makanya dikatakan firman Tuhan tadi, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali rumah Tuhannya. Saudaraku, ya pemulihan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, makanya kemarin saya dengan istri berkata ya, mungkin kalau pengkhotbah yang hebat bisa kita undang, tapi tim atau suasana ibadah enggak bisa itu kita undang, saudaraku. Enggak bisa kita undang semua ya. Kalau kita senang dengan pujian JBCC Worship, enggak bisa kita undang mereka semua ke sini tiap minggu ya, atau digilir saudaraku, repot ya. Dan dalam tanda kutip enggak bisa, itu repot dan akan lebih susah saudaraku dibanding dengan mengundang pengkhotbah. Bahkan yang lebih hebat dari saya banyak sekali, saudara bisa dengar itu. Tapi tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu sekali lagi kita yang harus memulihkannya saudaraku ya. Yang saya dapat untuk rencana, makanya yang saya buat kemarin berencana tanpa saya belum melihat apa yang ingin disampaikan gembala senior kita, saya sampaikan kepada saudara tanggal 1 kemarin rencana dalam pelayanan, yaitu memperbaiki ya, membuat segala sesuatu lebih maksimal lagi dalam pujian dan penyembahan kita saudaraku. Tapi sekali lagi yang terutama adalah hubungan pribadi umat yang dipercayakan Tuhan di tempat ini dengan Tuhan. Saudara, kita harus terkoneksi kembali. Dan waktu saya merenung, Bapak Ibu Saudara, memang kenyataan dan fakta waktu kita melihat kepada dunia ini, banyak sekali orang sekarang sudah terganggu hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip, kadang kita terlena ya, dibuat oleh teknologi itu, bertengger seratu ya, bertengger di dalam kenyamanan teknologi. Bahkan banyak ya orang nggak mau lagi ke gereja karena sudah merasa cukup menonton ibadah, cukup melihat di YouTube. Sekali lagi tentu itu tidak salah, tapi kalau kita bertengger di sana, kita perlu menguji apakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan benar-benar maksimal, atau kita membuat itu menjadi alasan di dalam kehidupan kita untuk ya take it for granted, untuk mengambil keuntungan manfaat dari keadaan. Wah, akhirnya sekarang banyak saudara yang katanya, bahkan salah seorang yang saya telepon termasuk di Amerika dan di Kanada, ada
salah seorang anak yang saya sering bimbing saya doakan masih di Kanada, dia berkata, aduh pastor kami pun jadi kayak gini ya. Jadi hari Minggu itu bangunnya jadi lama sekali, dan kalau udah bangun jam 11 jam 12 sekarang ya udah tinggal lihat YouTube dan sambil menikmati secangkir kopi dan merasa sudah ibadah. Tetapi sekali lagi, apakah memang benar sudah ibadah? Apakah terkoneksi masih dengan Tuhan? Saudaraku, ya, kalau kita berkata di hati kita dengan jujur, tentu kita akan mengerti jawabannya. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 banyak orang yang pondok daudnya berantakan, yang pondok daudnya suatu tidak maksimal lagi. Tapi tahun 2021 ini rencana Tuhan adalah Tuhan mau pulihkan itu. Tuhan mau pulihkan hubungan pribadi saudara dengan Dia lebih lagi. Tuhan mau saudara bisa berkata, engkau baik, bukan karena kata pengkhotbah, bukan karena saudara dengar dari lagu, tapi saudara sungguh-sungguh alami Dia baik. Saudara, kadang-kadang oleh karena keadaan pandemi ini, kadang akhirnya kita bertengger kepada sesuatu hal yang penting bisa aman melewati tahun ini. Tapi kerinduan Tuhan, kita bukan hanya sekedar aman melewati tahun-tahun yang akan kita lewati, tapi tetap terkoneksi dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan dipulihkan. Ya, artinya saudaraku, ya, hubungan pribadi yang dipulihkan bagi saya sebenarnya paling simpel. Ya, dua alat pengukurnya, indikatornya adalah berbicara tentang kedekatan dan keintiman. Ya, saudaraku, tidak bisa kita katakan hubungan pribadi kita baik dengan Tuhan kalau kita tidak dekat dan intim dengan Tuhan. Nah, makanya kalau mungkin ada di antara kita yang merasa cukup dengan ibadah online, tinggal uji ini. Apakah saudara merasa dekat dan intim dengan Tuhan? Ya. Dan sebaliknya bahkan kita datang pun ke ibadah onsite, ke ibadah seperti ini, ke gedung gereja, tapi kalau kita nggak dekat dan tidak intim dengan Tuhan, kita pun perlu memperbaiki pondok daud kita. Kita pun perlu memperbaiki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Indikatornya saya lihat ini yang pertama, ya, ada kedekatan dan keintiman. Sebab Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh-jauh. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak peduli kepada kita, tapi Dia adalah Tuhan yang dekat. Ya, Dia tetap mendekat. Ya, Dia bukan Tuhan yang ketika kita menjauh, Dia pun menjauh. Bukan seperti lagu Bimbo, saudara. Engkau jauh, aku jauh, engkau jauh, ya. Terus aku dekat, engkau dekat. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkata, engkau menjauh, aku terus mendekat kepadamu. Tapi hari ini berhenti menjauh dari Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa kita dekat dengan Tuhan. Ini rencana Tuhan, saudaraku, dan itu saya lihat memang benar-benar, ya. Banyak sekali yang saya dengar orang akhirnya merasa nyaman, dan saya berpikir jangan-jangan ini salah satu, ya, di budaya iblis untuk membuat orang nantinya pun membuat gereja itu hanya sekedar rutinitas, apalagi rutinitas yang bahkan suatu ketika saya lihat sebuah video ilustrasi yang pakai VR, saudaraku, kayak main game itu. Bahkan dia tinggal pilih mau lagunya dari mana, mau khotbahnya siapa, dia tinggal pilih, begitu bangun langsung serah. Tapi sekali lagi, apakah ada kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan? Daud pribadi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, indikatornya, kalau saudara mau melihat Tuhan memulihkan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, pondok Daud saudara, yang kedua adalah komunikasi doa. Saudara, ini indikator yang kedua, ya. Kalau saudara mau melihat dan mau menguji apakah hubungan pribadiku dengan Tuhan sedang tidak baik, apakah pondok Daudku masih runtuh, apakah pondok Daudku perlu dipulihkan, saudara lihat apakah saudara punya komunikasi dua arah dengan Tuhan. Saudaraku, yang sering terjadi kita punya komunikasi satu arah, kadang arahnya dari kita, kadang arahnya hanya dari Tuhan. Kalau arahnya dari kita, ketika kita berdoa dengan segala permohonan kita, Tuhan terima kasih untuk tahun 2020, Tuhan 2021 aku pengen ini, aku mau nikah, aku mau punya rumah baru, aku mau punya mobil baru, aku mau ini Tuhan, sembuhkan ini Tuhan, dan ini Tuhan, dan ini Tuhan, amin. Itu komunikasi satu arah dari kita. Komunikasi satu arah dari Tuhan, ya, yaitu kita hanya baca firman. Tuhan berkata, jauhilah segala perbuatan ini. Tuhan berkata, kasihilah musuhku. Dan saudara, seolah-olah kita hanya dengar, saudara. Tapi pondok Daud yang benar,
hubungan pribadi Tuhan yang benar, Daud dengan Tuhan, dia punya komunikasi doa. Saudara, bahkan setiap kali dia hendak melakukan sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Dan dia mendengar. Bukan hanya dia bertanya, habis itu apapun jawaban Tuhan, dia tidak peduli. Saudaraku, dia selalu berkata, akankah aku melakukan ini Tuhan? Waktu saudaraku, ya pasukannya dia, rakyatnya dia dihajar atau ditindas, bahkan dirampok saudaraku oleh bangsa Amalek saudaraku, dia berdoa kepada Tuhan, harus kamu mengejar mereka. Dan Tuhan katakan, kejarlah. Dan ketika dia harus bersembunyi, apakah aku akan tinggal di sini bersembunyi, atau aku harus pergi? Apakah bangsa ini atau orang-orang di kota ini akan menyerahkan aku kepada Saul? Saudaraku, dia dengar suara Tuhan, dan Tuhan berkata, pergilah, karena mereka akan menyerahkan engkau. Saudara, komunikasi dua arah, dan akhirnya dia pergi. Dia nggak berkata, Tuhan tapi udah gak enak di sini, tapi dia tetap melakukan, karena itu yang dia dengar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, Pondok Daud sekali lagi berbicara hubungan pribadi dengan Tuhan. Indikatornya kedekatan dan keintiman, dan yang kedua komunikasi dua arah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu di tahun 2020 mungkin komunikasi saudara dengan Tuhan masih satu arah, tapi 2021 ini biarlah saudara memiliki komunikasi dua arah dengan Tuhan. Amin. Ya, percayalah dia Bapak Saudara, percayalah dia sahabat saudara, percayalah dia raja saudara. Apapun keluh kesah, apapun masalah yang saudara hadapi, sampaikan kepada dia dan dengarkan dia berbicara kepada saudara. Lewat firman-Nya kah, lewat lagu-lagu pujian kah, lewat khotbah kah, bahkan lewat mimpi kah secara pribadi. Saudaraku, percayalah dia Tuhan yang rindu menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita. Dia Tuhan yang rindu melihat saudara dipulihkan. Dan pemulihan yang pertama, dia ingin memulihkan hubungan pribadi kita. Dia ingin membuat saudara benar-benar punya kedekatan dengan dia. Doa saya dalam setiap ibadah kita, saudara menemukan kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Dalam setiap ibadah kita, saudara menemukan dan mendengarkan suara dia yang berbicara. Dan juga bahkan saudara boleh menyampaikan keluh kesah saudara. Di dalam setiap ibadah kita, saudara sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hubungan pribadi yang dipulihkan dengan Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita bukan hanya mengikuti ibadah. Orang Kristen itu bukan hanya mengikuti ibadah, apalagi menonton ibadah, tapi adalah beribadah, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Saudara datang ke tempat ini, hadir di tempat ini, bukan hanya mengikuti ibadah, tapi beribadah, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tahu secara detail tentang pribadi kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita. Makanya itu yang dialami oleh Daud. Itu yang dia katakan, saudara, makanya engkau Bapa yang mengenal pribadiku, engkau yang tahu seluruh isi hatiku. Dalam Mazmur 139 dia berkata, engkau tahu ketika aku duduk, ketika aku berdiri, ketika aku berbaring. Saudara, bahkan dia berkata, engkau tahu setiap perkataan yang akan terucap dari bibir lidahku, bahkan sebelum satu pun dari kata itu aku ucapkan. Saudara, Tuhan mengenal saudara secara pribadi. Dia ingin memiliki hubungan secara pribadi dengan saudara. Karena itu buka hati saudara. Ya, seperti lagu tadi, biarkan dia masuk, biarkan dia bekerja dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita berpikir cuma kita yang mengerti persoalan hidup ini, cuma kita cukup, kita aja yang menanggung ini. Tapi dengar, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara menanggung itu. Dia ada di sana. Dia bahkan saudara memberi kelegaan di dalam segala apa yang saudara menanggung. Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan yang kita selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Dan ini yang Tuhan lakukan di tahun 2021 ini, yaitu dia pulihkan hubungan pribadi saudara, pemulihan Pondok Daud, hubungan pribadi. Lebih daripada sekedar nyanyian, lebih daripada sekedar kita mengangkat tangan, lebih dari sekedar kita mengikuti ibadah dan beribadah, kita memiliki hubungan pribadi dengan dia. Nah, yang kedua ya, yang didapatkan oleh gembala senior kita, para pemimpin kita, lanjutan dari Amos pasal 9 ini Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat yang ke-13 ya. Kalau mungkin bisa dibaca dengan saya di layar ini, boleh dibaca. Kalau enggak, Bapak Ibu boleh buka di Alkitab Saudara ya, di Amos tadi, Amos 9.
Dan ayat 11 dan 12 dia pulihkan pondok Daud. Dan ayat 13 ini kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusun penuai dan mengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudaraku, ini adalah firman Tuhan tentang berbicara rencananya bagi kita di tahun ini adalah acceleration, ya, the harvest acceleration, yaitu percepatan penuaian, percepatan panen, saudaraku, ya, percepatan panen. Waktu pandemi ini datang, kurang lebih bulan Agustus, Pak Arifin dalam pertemuan kami para Gembala Rayon atau Ketua Rayon, saudaraku, dia berkata seperti ini. Tahun ini kamu akan memakan hasil dari apa yang tidak kamu tuai dan tidak kamu tahu. Dia katakan seperti itu. Kamu akan memakan hasil dari apa yang tidak kamu tahu. Berarti dia sedang berkata gini, saudaraku, bahwa mungkin nggak pernah disangka, nggak pernah dipersiapkan bahwa akan terjadi seperti ini, sehingga kamu tidak menabur dengan banyak untuk mempersiapkan ini. Tapi dia berkata, kamu tidak akan memakan. Kamu akan memakan apa yang tidak kamu tahu. Artinya mungkin kamu nggak persiapkan, tapi percayalah Tuhan akan pelihara. Dan sungguh-sungguh saudara, kita lewati tahun ini, kami pribadi pun lewati tahun itu terpelihara, ya, dengan segala ya kendala, dengan segala pergumulan, tapi terpelihara sempurna, ya. Bahkan bisa ganti mobil, saudara. Haleluya. Walaupun mobil bekas, ya, karena istri saya pengen sekali mobil Matic, saudara. Dan akhirnya sebelum tahun berakhir, ya puji Tuhan, akhirnya bisa diganti. Jadi saya tidak direpotkan lagi, saya bisa fokus berladang jahe. Kalau dia butuh mau belanja, udah bisa sendiri, ya. Nah, kemudian dia berkata gini, Pak Arifin berkata gini, tetapi kamu menabur aja tahun ini, sebab tahun depan kamu akan menuai. Kamu akan memakan apa yang kamu tabur tahun ini. Saudara, itu sesudah kami menanam jahe, ya. Dan akhirnya saudaraku, sesudah kami tanamnya bulan 6, ya. Jadi pertemuan itu bulan Agustus. Entah kenapa bagi saya pribadi itu nyambung semua, ya. Dan oleh anugerah Tuhan kami berdoa, ya, nanti kalau udah harga jahenya bagus, ya mungkin udah bisa dipanen sekarang. Tapi tunggu harga bagus dulu, ya. Nanti tanya bapaknya Abigail karena sudah berpengalaman kapan jahe naik, jahe merah gitu. Ya. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh para pemimpin kita, bahkan bukan hanya sekali lagi, makanya yang saya mandi juga bukan hanya sekedar panen, tapi dia katakan acceleration. Yang dia dapatkan adalah percepatan. Amos 9 ayat 13 tadi dikatakan sesungguhnya waktu akan datang, dan saya percaya 2021 lah waktunya, ya, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Ketika masih panen udah menanam lagi, ya. Bahkan ketika masih panen, penggiring buah anggur kepada penabur buah benih itu bersamaan, saudara. Ya, acceleration, percepatan. Saudara, kita akan melihat apa yang biasanya mungkin kita berpikir menunggu sekian lama menurut kita, saudara, Tuhan berikan itu lebih cepat dari apa yang saudara kira. Amin. Saudara terima itu. Mungkin kadang kita berpikir, wah, ya, untuk kesembuhan yang kita nantikan, ya, mungkin kita berpikir untuk karir yang kita nantikan. Bagi kami percaya itu juga untuk pemulihan Alinda, saudara. Kami percaya, dan beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya kaget, saudara, mengajarin dia berdoa. Biasanya dia malas sekali bicara, tapi kemarin dia berdoa sampai istri saya kaget. Saya ajarin dia berdoa, benar-benar semua tulang rahangnya digerakkan. Tuhan Yesus, benar-benar dia ikuti apa yang saya katakan. Malam ini, benar-benar dia, kami kaget, saudara. Dan kami percaya, ya, lebih daripada apa yang mungkin kami pikir, 6 bulan, 9 bulan, tapi kami percaya bahkan doa kami kepada Tuhan dalam 3 bulan pertama ini, ya, kuartal pertama di tahun 2021 ini, kami lihat sebuah pemulihan yang ada percepatan di sana. Saudara, bagi setiap kita yang minta itu, saudara, karena ini rencana Tuhan bagi kita di tahun 2021 ini.
Akan sepanjang hidup kita dia terus rindu untuk mempercepat sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita yang tidak siap. Oleh karena itu, mari siapkan dirimu, ya. Mari siapkan dirimu supaya saudaraku, ketika saudara akan membaca itu masih masa menuai. Saudara, supaya ketika saudara menggiring buah anggur, itu saudara sudah bisa kembali menabur benih. Saudara akan melihat sesuatu yang mungkin sukar itu dipermudah oleh Tuhan. Saudara akan melihat sesuatu yang bahkan mustahil. Sungguh bagi dia tidak ada yang mustahil. Saudara, the year of acceleration, the harvest of acceleration, percepatan, ya. Kalau mungkin selama ini masalah yang cepat-cepat datang kepada saudara, saudara 2021 saudara lihat, ya, kalau masalah pun cepat-cepat datang, itu artinya Tuhan pun cepat-cepat menyelesaikan masalah itu kepada saudara. Tuhan pun cepat-cepat memberikan kekuatan kepada saudara mengatasi masalah itu. Saudara, mungkin bagi orang lain butuh berapa tahun untuk kuat menanggung sesuatu, tapi Tuhan akan berikan kekuatan kepada saudara untuk menanggung segala sesuatu. Bahkan saudara menjadi lebih dari pemenang di atas segala sesuatu itu. Bukan berarti berbicara percepatan ini masalah tidak akan datang. Bahkan sekali lagi mungkin masalah pun cepat datang, tapi pertolongan Tuhan pun cepat datang bagi saudara. Saudara alami Tuhan cepat memberi kekuatan, bahkan mengangkat saudara menjadi lebih daripada pemenang. Ini rencana Tuhan bagi kita. Sungguh waktunya akan digenapi. Saudara, yang ketiga, ya, yang terakhir saudara, Hagai pasal yang kedua. Kalau Alkitab bahasa Inggris ayat 9, kalau Alkitab bahasa Indonesia ayat yang ke-10, ya. Hagai pasal 2 ayat yang ke-10 dengan seperti ini. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Nah, yang ketiga artinya sesuatu yang rencana Tuhan adalah pemulihan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pemulihan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Yang percaya katakan amin? Nah, surat ini yang sering saya pegang berbicara tentang ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Saudara, kemegahannya yang kemudian, kemegahan saudara ketika sudah dipulihkan lebih megah dari yang sebelumnya. Saudara, ingat, Alkitab ini, firman ini berbicara tentang pemulihan rumah Tuhan, pemulihan pondok Daud, dan ini berbicara tentang rumah Tuhan. Dan bukankah dalam perjanjian baru kita lah rumah Tuhan yang sesungguhnya? Amin. Kita lah bait suci yang sesungguhnya. Dan ketika Tuhan berkata aku akan memulihkan pondok Daud, sekali lagi itu adalah diri saudara, hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Apa yang bocor-bocor dia akan tutupi, apa yang runtuh dia akan bangun kembali, dan dia berikan percepatan. Dan dia katakan bahkan rumah ini kemegahannya, diri saudara ketika kita melihat hidup kita sebagai bait sucinya, dia pulihkan dan pemulihannya lebih baik dari yang sebelumnya, lebih megah dari yang sebelumnya. Kadang-kadang ketika kita kehilangan sesuatu, kita berpikir dapat kembali aja udah syukur, ya. Bahkan ketika kita kehilangan sesuatu, katakanlah kita kehilangan uang 50 juta, kita berpikir gini, dapat 25 juta aja, dapat setengahnya aja udah syukur. Apalagi dapat kembali 50 juta. Tapi rencana Tuhan dalam pemulihan, dia berikan lebih dari 50 juta. Amin. Lebih dari yang sebelumnya. Nah, selalu mari imani, terima ini rencana Tuhan bagi kita. Bahkan saya pribadi selalu melihat ini. Makanya saudara, kalau saya cerita kegagalan yang saya alami, ya salah satu yang membuat saya tetap berpengharapan mengingat ayat ini. Karena saya tahu kalau Tuhan menggantikan lebih dari yang hilang, dia gantikan, dia berikan bagi kita. Kadang-kadang kita berpikir sekali lagi setengahnya aja dapat, udah enak. Apalagi kalau bisa dapat semua. Tapi Tuhan berkata,
yang kamu dapatkan kembali lebih daripada yang hilang, lebih daripada yang sebelumnya, lebih daripada yang pernah kita lihat. Kemegahan rumah ini, kemegahannya sesudah dipulihkan akan lebih daripada yang sebelumnya. Saudara, saya percaya ini juga bagi pelayanan kita. Saya percaya ini juga terjadi di dalam kehidupan pribadi saudara, bagi yang mau hidup di dalam rencana Tuhan. Dalam pelayanan kita saya percaya saudara, ya, ada banyak hal yang mungkin tertunda yang kita lihat, ada banyak hal mungkin yang mungkin kita kehilangan, ya, dalam karir saudara, dalam usaha saudara, ya, mungkin banyak yang akhirnya berhenti atau tutup dan lain sebagainya, jualan nggak bisa lanjut lagi, ya, ada yang tutup lapaknya saudaraku, ada yang tutup usahanya, tapi Tuhan akan memulihkan lebih dari yang sebelumnya. Amin saudaraku. Waktu banyak orang-orang dipakai Tuhan ketika dia kehilangan saudaraku, Tuhan berikan lebih daripada apa yang dia alami kehilangan itu. Saya pernah cerita kepada saudara yang namanya Johnny Erickson. Waktu dia kehilangan kesempatannya untuk berjalan normal saudaraku, karena kelalaiannya sebagai anak remaja yang dalam tanda kutip sedikit nakal, ya, sedikit kenakalan remaja, pergi kemana-mana dan sebagainya. Waktu dia terjun melompat dengan teman-temannya, pura-pura melompat dari bukit-bukitan, dia melompat ke danau kecil. Dia pikir danaunya dalam, ternyata danaunya dangkal dan kakinya saudaraku mengalami kelumpuhan, kakinya tidak bisa berjalan. Dan dia cerita bagaimana dia datang kepada Tuhan, meminta hidupnya untuk dipulihkan. Setiap kali ada KKR kesembuhan, dia datang saudaraku. Dan dia berkata, dia saksikan orang yang di depannya disembuhkan, orang yang di depannya lumpuh berjalan. Dan begitu dia lewat dia lumpuh datang, tetap pulang lumpuh saudaraku. Dan orang sesudah dia disembuhkan lagi, ada yang sakit asma disembuhkan. Selalu saudaraku dia datang ke acara KKR, ya, dia datang ke acara KKR Bini, pensiun kuman, dan banyak sekali orang disembuhkan. Tapi ketika dia belum disembuhkan, dia berpikir Tuhan tidak memulihkan dia. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam paradigma, dia melihat bahwa sungguh bahkan Tuhan memulihkan dia lebih daripada yang sebelumnya. Saudara, secara fisik memang kakinya tidak bertumbuh, tapi akhirnya di atas kursi roda saudaraku, dia membawa jutaan orang kepada Kristus. Dan sampai akhirnya suatu ketika di usianya yang senja dia berkata, aku bersyukur Tuhan memulihkan aku bukan seperti yang aku harapkan. Sehingga ketika dengan dua kaki yang utuh aku bisa berjalan, mungkin aku tidak bisa dipakai Tuhan maksimal. Mungkin satu atau dua orang pun mungkin tidak bisa saya bawa kepada Kristus. Tapi Tuhan memulihkan aku bukan dengan kakiku yang sembuh, tapi dengan kemuliaannya yang melebihi yang sebelumnya. Sehingga dia datang ke acara, ribuan orang hadir, ya, puluhan ribu yang hadir, dan jutaan orang boleh dibawa kepada Kristus. Bapak Ibu saudara, mungkin pemulihan yang saudara harapkan, yang mungkin seperti apa yang terjadi menurut gambaran dunia. Tapi hari ini mari harapkan pemulihan yang sungguh nyata dari Tuhan. Bukan hanya berbicara kemegahan yang bisa dilihat mata, tapi kemegahan yang tidak pernah dilihat mata itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihinya. Bukan hanya berbicara kemegahan yang pernah didengar telinga, bahkan bukan hanya berbicara kemegahan yang bisa timbul dalam hati kita, tapi Dia sediakan kemegahan yang melampaui segalanya itu. Bapak Ibu saudara, kita bersyukur, ya, Pak Nura dan Pak Sen dipulihkan buah kandungannya, be fruitful, istrinya, ya, istri mereka, ya, bukan buah kandungan Pak Sen, nanti di proses Pak Sen lagi, ya. Sesudah mereka 8 tahun menanti, dan mereka melewati tahun yang ke-9 pernikahannya, Bu Nura. Kalau Pak Sen enggak, ya, Pak Sen kan istrinya melahirkan kurang lebih bulan 2, ya, Pak, ya. Nah, Bapak kan menikah bulan Juli, saya nggak tahu, karena saya datang, Pak, ya, Bapak yang nggak datang untuk pernikahan saya. Dan kita bersyukur mereka dipulihkan secara seperti itu, ya, secara jasmani dipulihkan semua. Tapi Pak Timotius Arifin, Gembala Senior kita berkata, rencana Tuhan lebih daripada hanya sekedar pemulihan. Menurut kita, tentu itu baik, itu kita harapkan terjadi, tapi lebih lagi, makanya dia katakan be fruitful, rencana Tuhan untuk kita
itu saudara. Dia berkata be fruitful, bahkan dia dengan Pak Fred Utama, ya secara jasmani mereka tidak memiliki anak jasmani, tapi anak-anak rohaninya saudara, ya bisa dikatakan ribuan orang, ya Pak Fred Utama itu dari orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang korban narkoba, orang-orang yang penarik becak selaku sekarang banyak kembali sidang di GBI. Di Kota Palu kembarannya namanya Chris Abitu, dulunya dia pemulung dan penarik becak selaku. Datang ketemu dengan Pak Fred Utama menjadi anak rohaninya, sekarang berkorban luar biasa. Ya bahkan dia pernah berbuat ke Jakarta selalu EDBC kemana, dia benar-benar menjadi buah yang luar biasa. Saudara, secara manusia Pak Fred berkata, ini pemulihan yang lebih daripada apa yang dilihat mata. Ada dua kakak beradik namanya Jonathan Anton dan Johnny. Ya, yang Johnny ini menikah dengan orang Batak. Saudara, mereka berdua kerjanya mau bunuh-bunuhan, kakak beradik. Sekarang dua-duanya jadi gembala di GBI Rock. Satu gembala di GBI Rock di NTT, satu lagi di Manado. Dan dua-duanya jadi sahabat. Saudara, dulu karena datang dari latar belakang keluarga yang berantakan, katanya saudara setiap hari berantem dan sering hampir bunuh-bunuhan. Tapi ketika ketemu dengan Pak Franky dipulihkan, sekarang gembala sidang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal lain yang Tuhan kerjakan yang mungkin menurut kita saudara tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hari ini mari kita arahkan mata kita kepada pemulihan yang lebih megah dari yang sebelumnya. Bukan hanya kemegahannya sama, tapi Tuhan sediakan lebih dari yang sebelumnya. Pemulihan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Saudara, oleh karena itu, ya, terima bicara Tuhan ini dalam hidup saudara. Bagaimana itu boleh terjadi? Tentu sekali lagi memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan. Minta Rohnya memenuhi hidup kita supaya kita senantiasa dekat dan intim dengan Dia, dan kita mengalami pemulihan, kita mengalami yang namanya percepatan. Dan tahun 2021 sungguh menjadi tahun berproduksi kembali, the year of reproduction. Tuhan membuat hidup saudara menghasilkan kembali, bahkan lebih dari yang sebelumnya. Yang percaya rencana ini dikenal dalam hidup saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, pemain musik boleh membantu saya. Kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita terima kuasanya, kita minta Rohnya yang hidup memenuhi kita. Saudaraku, ya, lebih dari yang saudara bisa bayangkan Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara di tahun 2021 ini. Dan saya amini itu juga. Makanya saya katakan kemarin, kerjakan segala sesuatu sekuat tenaga dan segenap hatimu. Karena siapa tahu yang mungkin saudara lihat tidak terlalu berarti, itu cara Tuhan memberkati saudara dan berkata raja-raja. Mari buka hatimu di hadapan Dia. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhi, dan biarlah Roh Allah yang hidup itu sungguh-sungguh memenuhi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa hidup kami buka hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu hari ini Tuhan, sehingga rencana-Mu boleh tergenapi. The year of reproduction, tahun di mana kami menghasilkan kembali, boleh terjadi. Ini rencana-Mu pada kami di dekade yang baru ini, di tahun 2021 ini. Biarlah kami rencanakan segala sesuatu sesuai dengan rencana Tuhan dengan kerendahan hati, dan kami lakukan apapun yang dijumpai tangan kami kerjakan dengan sekuat tenaga kami, dan kami lakukan dengan segenap hati kami, sehingga kami akan melihat Engkau pulihkan hubungan pribadi kami dengan Engkau. Roh-Mu memenuhi hati kami, Engkau lakukan percepatan dalam hidup kami, bahkan Engkau pulihkan hidup kami lebih indah dari yang sebelumnya Tuhan. Semua itu hanya karena Roh-Mu yang mengerjakannya dalam hidup kami. Karena itu kami datang Tuhan dengan kerendahan hati. Kami meminta Roh-Mu penuhi kami, penuhi kami.